멈춘 시간 속 잠든 너를 찾아가 아무리 막아도 결국 너의 곁인 걸 결국엔 여행. Heuristik adalah teknik yang dirancang untuk memecahkan masalah. Atau dapat juga dikatakan, heuristik itu sendiri adalah sebuah kegiatan mencari sumber-sumber untuk menemukan data-data atau materi sejarah atau evidensi sejarah. Dan satu hal lagi, kita harus benar-benar menemukan data. Baiklah, saya akan menjelaskan apa-apa saja yang termasuk heuristik. 1. Peninggalan-peninggalan atau fakta-fakta yang tidak direncanakan. Peninggalan-peninggalan manusia, surat, sastra, dokumen umum, catatan bisnis, bahasa, adat istiadat, alat talak, dan alat artefak lainnya. 2. Catatan-catatan atau pelantar kata yang direncanakan antara lain: A. Tulisan, kronik atau catatan peristiwa menurut urutan waktu, annal, catatan tahunan, biografi, genealogi, memori, catatan harian. B. Lisan, balada atau syair sederhana membawakan cerita rakyat yang dinyanyikan. Anekdot, cerita singkat tetapi lucu dan menarik tentang seseorang tokoh tertentu berdasarkan peristiwa. Cerita saga, cerita rakyat berdasarkan peristiwa sejarah tetapi telah tercampur dengan fantasi rakyat. C. Karya seni, potret, lukisan-lukisan sejarah, patung, mata uang, dan medali atau sejumlah film tertentu. Baiklah, sekarang kita akan membahas sumber, bukti, dan fakta sejarah. Sumber sejarah adalah segala warisan kebudayaan yang berbentuk lisan, tulisan, visual, serta dapat digunakan untuk mencari kebenaran baik yang terdapat di Indonesia maupun di luar Indonesia. Sumber sejarah terbagi menjadi 3, yaitu 1. Sumber tertulis. Sumber tertulis adalah segala keterangan dalam bentuk laporan tertulis yang memuat fakta-fakta sejarah secara jelas. Sumber ini dapat ditemukan pada batu, kayu, kertas, di dinding gua. 2. Sumber lisan. Sumber lisan adalah segala keterangan yang dituturkan oleh pelaku atau saksi peristiwa yang terjadi di masa lalu. Sumber ini merupakan sumber pertama yang digunakan manusia dalam mewariskan suatu peristiwa sejarah, namun kadar kebenarannya sangat terbatas karena tergantung pada kesan, ingatan, dan tafsiran si pencerita. 3. Sumber benda. Sumber benda adalah segala keterangan yang dapat diperoleh dari benda-benda peninggalan budaya atau lazim dinamakan benda-benda purbakala atau kuno. Sumber sejarah ini dapat ditemukan pada benda-benda yang terbuat dari batu, logam, kayu. Sumber-sumber sejarah dapat juga dibedakan menjadi 2, yaitu 1. Sumber primer adalah kesaksian dari seorang saksi yang melihat peristiwa bersejarah dengan mata kepala sendiri atau saksi dengan menggunakan panca indera lain atau dengan alat tulis, kertas. Sumber primer haruslah sejaman dengan peristiwa yang dikisahkan. 2. Sumber sekunder adalah kesaksian dari siapapun yang bukan merupakan saksi pandangan mata, yaitu seseorang yang tidak hadir pada peristiwa yang dikisahkan. Misalnya, hasil liputan koran dapat menjadi sumber sekunder karena koran tidak hadir langsung pada suatu peristiwa. Peliputannya atau wartawan yang hadir pada peristiwa itu terjadi. Baiklah, saya akan membahas bukti dan fakta sejarah. Bukti sejarah adalah sesuatu yang mengandung kebenaran dan biasanya mengandung 5W tambah 1H. Fakta
fakta sejarah dibedakan menjadi 3. 1. Fakta mental adalah peninggalan sejarah yang menunjukkan aktivitas pada zaman dulu atau pada zaman purba. 2. Fakta mental adalah fakta abstrak atau kelompok yang mengandung keyakinan dan kepercayaan yang dimiliki oleh masyarakat, contohnya candi. 3. Fakta sosial adalah perilaku individu atau kelompok yang berkembang pada masyarakat prasejarah, contohnya mata uang dan peralatan-peralatan.